إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Sa'id dan Ibnu Asakir meriwayatkan sebuah riwayat yang sumbernya dari Sa'id Ibnul Musayyab, di mana Suhaib Ar-Rumi, seorang mantan budak yang berkulit putih, berdarah Romawi, berniat untuk melakukan hijrah dari kota Makkah ke Madinah, menyusul Rasulullah yang telah hijrah lebih dahulu. Dalam perjalanan hijrahnya, ternyata ada sekelompok orang kafir Quraisy yang membuntutinya. Begitu sadar bahwa dirinya dibuntuti, maka Suhaib Ar-Rumi segera mengeluarkan semua persenjataannya, kemudian menghadap kepada orang-orang yang telah membuntutinya. Lalu dia berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian semuanya tahu bahwa aku adalah seorang pemanah yang hebat. Kenapa kalian menghalangi langkahku untuk melakukan hijrah ke kota Madinah? Ingat, kalian tidak akan bisa menyentuhku sampai aku menggunakan seluruh anak panah yang aku bawa dan aku penggal leher kalian dengan pedang yang aku bawa ini. Mengapa kalian menghalangi langkahku? Atau karena kalian ingin mendapatkan harta yang aku tinggalkan di kota Makkah? Jika itu yang kalian inginkan, maka akan aku tunjukkan kepada kalian semuanya semua hartaku yang aku tinggalkan di kota Makkah. Silahkan kalian ambil. Tetapi tolong, jangan halangi langkahku untuk hijrah ke kota Madinah." Akhirnya orang-orang yang membuntutinya sepakat membiarkan Suhaib melanjutkan hijrahnya setelah diberitahukan oleh Suhaib di mana dia meninggalkan hartanya di kota Makkah. Dan dalam perjalanannya itu ternyata turun sebuah ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji sikap daripada Suhaib Ar-Rumi tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 207 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad."
Dan di antara manusia ada orang yang menjual diri mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan Allah Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Sesampainya di kota Madinah, maka Rasulullah menyambut kedatangan Suhaib Ar-Rumi dengan mengatakan kepadanya, sungguh perniagaan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Sungguh perniagaan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Abu Yahya adalah kunyah atau panggilan daripada Suhaib Ar-Rumi. Sembari beliau membacakan ayat yang telah turun kepadanya, yaitu wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu raufum bil ibad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah hijrahnya Suhaib Ar-Rumi dapat kita petik dua pelajaran. Yang pertama, menunjukkan bahwa Suhaib Ar-Rumi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya terhadap dirinya dan dari semua harta yang dimilikinya. Pelajaran yang kedua adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi itu adalah sebagai contoh bagaimana seorang hamba melakukan transaksi jual beli antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Suhaib bertindak sebagai penjual dan Allah sebagai pembelinya dengan balasan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara strategi pemasaran dalam praktek bisnis konvensional yang diterapkan oleh banyak perusahaan agar produknya bisa laku di pasaran adalah dengan menanamkan identitas produknya ke dalam benak para konsumen. Sehingga ketika identitas produknya itu betul-betul tertanam kuat dalam benak konsumen, maka konsumen akan membelinya berapapun mahalnya produk itu. Kita bisa ambil contoh misalnya apa yang dilakukan oleh perusahaan motor gede atau moge Harley Davidson, yang kita tahu harganya sangat mahal sekali. Satu unit dari ratusan juta sampai miliaran rupiah harganya. Kenapa moge Harley Davidson tetap laris di pasaran? Karena perusahaan itu menanamkan identitas produknya ke dalam benak para konsumennya. Ada 3 identitas yang mereka tawarkan. Yang pertama adalah patriotisme. Yang kedua, kebebasan Amerika. Dan yang ketiga adalah kemacoan. Sehingga berapapun mahalnya moge itu, banyak pembelinya. Karena ketika orang mengendari Harley Davidson, maka dia akan merasakan sebagai seorang patriotik, orang yang cinta dan bangga dengan negerinya. Kemudian dia akan merasakan kebebasan ala Amerika. Dan yang ketiga, dia akan merasakan kemacoan. Merasa bahwa dirinya benar-benar seorang laki-laki sejati. Karena macho dalam bahasa Portugis dan Spanyol artinya adalah laki-laki. Itulah 3 identitas yang dijual oleh perusahaan Harley Davidson, sehingga produknya laku di pasaran
meskipun dengan harga yang sangat mahal sekali. Itu adalah identitas yang berkaitan dengan barang. Lantas bagaimana identitas yang berkaitan dengan manusia? Biasanya identitas manusia atau orang berkaitan dengan nama, alamat, tempat tanggal lahirnya. Akan tetapi sesungguhnya ada identitas manusia yang jauh lebih tinggi daripada itu, yaitu kualitas dan karakter pribadi seseorang. Kita ambil contoh misalnya sosok daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada diri beliau melekat 3 identitas yang merupakan sifat daripada kerasulannya, yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan amanat yang diembannya, kemudian fatonah, yaitu cerdas. Sehingga ketika kita mendengar sidik, amanah, tabligh, fatonah, maka pikiran kita langsung tertuju kepada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita menunjukkan siapakah identitas kita yang sebenarnya, agar kita mudah dikenali oleh banyak orang, lebih-lebih dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang transaksi jual beli antara seorang hamba dengan Tuhannya, maka kalau kita mau mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran, maka di sana banyak kita temukan ayat-ayat di mana Allah menawarkan kita untuk menjalin bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah menggunakan metode ini? Karena manusia tabiatnya ingin senantiasa mendapatkan keuntungan. Dan untuk mendapatkan keuntungan, orang harus berbisnis. Dan Allah menyajikan berbisnis dengan Allah pasti beruntung, dengan keuntungan yang berlipat ganda. Sementara berbisnis dengan manusia belum tentu untung, bahkan seringkali buntung alias merugi. Di antara ayat itu adalah ayat yang ke-111 dari surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim." Yang artinya sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan memberikan keuntungan kepada mereka berupa jannah, surga. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh dan terbunuh. Itulah janji Allah yang benar, yang terdapat di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Dan bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah adalah kemenangan yang besar. Kalau kita perhatikan ayat di atas tadi, Allah memposisikan sebagai pembeli. Orang yang beriman diposisikan sebagai penjual. Yang dijual adalah jiwa dan harta mereka.
dan Allah menyajikan keuntungan berupa jannah, yaitu surga. Itulah gambaran transaksi jual beli antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk memasarkan barang dagangan mereka adalah mereka berusaha untuk mempromosikan, untuk mempublikasikan, dan untuk mengiklankan merek dagangan mereka. Sehingga ketika semua orang kenal dengan merek dagangan mereka, maka diharapkan orang akan membeli produk itu. Mereka iklankan lewat berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Maka seharusnya itulah yang kita lakukan. Masing-masing dari kita harus punya cap, harus punya merek, sehingga orang kenal siapa kita. Lebih-lebih Allah kenal siapakah kita. Di sini barangkali kita bisa ambilkan sebuah contoh dari sebuah riwayat yang bersumberkan dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengatakan, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam sampai bengkak-bengkak kedua telapak kakinya. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Limadha tasna'u hada ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Mengapa engkau melakukan semua ini wahai Rasulullah? Engkau memayahkan diri sholat malam sampai kedua telapak kakimu bengkak-bengkak. Bukankah Allah telah mengampuni semua dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita perhatikan riwayat ini, maka Rasulullah berusaha untuk mempunyai cap ataupun merek di hadapan Allah sebagai abdan syakura, sebagai hamba yang pandai bersyukur kepadanya, dengan cara senantiasa melaksanakan sholat malam sampai bengkak-bengkak kedua telapak kakinya. Maka itulah sebetulnya yang harus kita lakukan bersama. Apa merek kita? Apa cap kita? Baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah, adalah tergantung pada apa yang kita perbuat, tergantung kepada apa yang kita lakukan. Ada hamba Allah yang dikenal karena rajin salat malam. Ada hamba Allah yang dikenal karena rajin berpuasa. Ada hamba Allah yang dikenal karena rajin baca Quran. Ada hamba Allah yang dikenal karena banyak sedekahnya. Itu adalah merek-merek dan cap-cap yang bisa kita wujudkan bersama agar orang kenal kita, siapakah kita, lebih-lebih Allah kenal kepada kita. Dan di antara cara untuk menguatkan merek dan cap kita adalah
dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah amal yang dikerjakan dengan terus-menerus meskipun sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi apa kesimpulannya terkait dengan transaksi jual beli antara seorang hamba dengan Tuhannya? Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai penjual, yang kita jual adalah kebaikan dan amal soleh kita, dan menjadi pembelinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, marilah kita tingkatkan dan kita perbanyak amal ibadah kita dan kebaikan-kebaikan kita, sehingga Allah lebih kenal kepada kita, sehingga Allah tertarik untuk membeli barang dagangan kita, dengan imbalan mendapatkan pahala, keridhaan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala sunufi na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan addakhiruha li yaumil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya. Wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd fa ya ibadallah. اتقوا الله الملك الديان تدخلوا برحمته فسيح الجنان ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة